Suatu hari pada tahun 1860, Hercules Barbin yang waktu itu berumur 21 tahun pergi ke dokter karena dia merasakan nyeri yang mengganggu di pangkal paha. Dan pertemuan dengan dokter waktu itu merubah kehidupan Hercules Barbin. Tidak menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih buruk. Hercules Barbin pergi ke dokter untuk berobat, tapi malah dia dikejutkan dengan diagnosis dokternya bahwa selama ini dia adalah laki-laki. Pada kenyataannya, Hercules Barbin ini mempunyai kelamin ganda, tetapi pada waktu itu belum ada kasus manusia berjenis kelamin ganda di Perancis di abad ke-19. Untuk merawat dan merehabilitasi Hercules yang selama 20 tahun hidup sebagai wanita tidak menjadi prioritas bidang kedokteran pada waktu itu karena masih langkanya kasus ini. Hercules Barbin lahir pada tahun 1838 di Saint-Jean-d'Angely, sebuah kota kecil di sebelah barat Perancis. Ayahnya meninggal waktu Hercules masih kecil. Dengan bantuan sebuah yayasan penyumbang dana, Hercules diberi semacam beasiswa untuk bersekolah di asrama. Ibu dari Hercules Barbin juga seorang yang tidak mampu, dan ketika Hercules sedikit lebih dewasa, dia ikut dengan ibunya membantu sebagai asisten rumah tangga di rumah orang-orang kaya waktu musim panas. Tapi perubahan tubuh pada Hercules Barbin karena masa puber membuatnya terkucilkan dari teman-teman sekelasnya. Masa depanku menjadi berat dan tidak ada orang lain yang mengerti dan membantunya. Dia menulis di memornya. Di bagian pipi dan bibir mulai tumbuh bulu-bulu yang hanya membuat kumisnya lebih lebat. Hercules merapikannya dengan gunting untuk menghindari menjadi bahan candaan. Menyadari perbedaannya dari gadis-gadis lain, Hercules memakai pakaian yang panjang-panjang untuk menutupi bulu-bulu yang tumbuh di lengannya dan tangannya, dan menghindari berenang bersama teman-temannya ketika mereka pergi berkegiatan di sekolah atau bertamasya sekolah. Dan dia juga belum mendapatkan menstruasi. Hercules Barbin cenderung tertarik kepada wanita. Pada usia 18 tahun, Hercules menjadi seorang guru wanita dan jatuh hati kepada salah satu rekannya. Suatu saat, Hercules mendekati Sarah, seseorang yang dia kagumi, dan menanyakan apakah dia butuh bantuan untuk berpakaian. Pada waktu itu, pakaian zaman dulu itu berenda-renda dan kadang susah untuk digunakan. Aku mengikatkan tali pakaiannya, dan dengan kebahagiaan yang tidak bisa dijabarkan, aku membelai lembut rambut berombaknya, dan pada akhirnya, kedekatan mereka berdua berlanjut menjadi kisah hubungan gelap, yaitu sebuah affair. Kisah kasih mereka mulai ditunjukkan di depan publik. Walaupun hanya ciuman hangat, panggilan nama, saling bertatapan lembut hangat, membuat dan memicu perhatian dan menjadi objek keingintahuan dan pengamatan di lingkungan sekolah dan lingkungan komunitas mereka. Pada akhirnya, untuk melindungi nama baik keluarga dari gosip-gosip, ibu dari Sarah menyuruh mereka untuk berhenti saling bertemu. Sarah berpura-pura untuk menyetujui keinginan ibunya, tetapi mereka berdua tetap bertemu sebagai sepasang kekasih. Mereka lebih berhati-hati dan lebih diam-diam. Pada awal Hercules bertemu dokternya, bentuk fisik Hercules ini mengagetkan dengan keanehan pada pasien ini. Tindakan selanjutnya adalah penelitian dari sejumlah dokter untuk tujuan memutuskan satu jenis kelamin pada Hercules Barbin. Mereka, dokter-dokter ini, tidak fokus pada detail catatan-catatan medical records karena bisa dipahami waktu itu adalah kasus yang sangat langka dan Hercules ini sangat tertekan dan stres.
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa karakter laki-laki pada Hercules ini lebih dominan dan mereka memutuskan bahwa Hercules Barbin adalah seorang laki-laki. Langkah selanjutnya adalah merubah file-file surat-surat dan administrasi. Para peneliti Hercules ini mengatur semuanya untuk Hercules untuk merubah statusnya secara legal menjadi laki-laki. Para dokter ini menyarankan nama Abel Barbin yang lebih maskulin untuk menggantikan nama asli dari Hercules, yaitu Hercules Adelaide Barbin. Ibu dari Sarah terkejut dengan apa yang terjadi kepada Hercules. Walaupun demikian, hubungan mereka berdua akhirnya pun berakhir. Hercules dan Sarah sudah tidak saling bertemu kembali. Hercules akhirnya memberanikan diri keluar ke publik sebagai Abel. Waktu pertama, hampir tidak ada yang mengenali Hercules waktu Hercules pergi ke gereja melangkah bangga dengan pakaian yang maskulin. Tapi dengan cepat, Hercules menjadi bahan perbincangan di kota. Perubahan Hercules menjadi topik favorit di tempat pemandian lokal. Beberapa gosip, Hercules mengatakan, "Melihat aku seperti Don Juan yang asli, mengatakan kalau aku membuat malu dan tidak menghormati di mana-mana, dan dengan berani mengambil keuntungan dari situasi dalam hal secara diam-diam itu berhubungan dengan wanita." Pihak berita pun pada waktu itu memanfaatkan keadaan dan koran-koran di Paris mulai melaporkan menulis, "The girl who in their opinion was quite simply a young man." Melewati umur di akhir 20-annya, Abel mencari pekerjaan kasar, tetapi dia sering disepelekan termasuk oleh seorang wanita yang menghakiminya. Dia terlalu lemah untuk bekerja sebagai pelayan pria. Yang pada dasarnya wanita tersebut mengatakan yang sebenarnya, kata Abel. Pada akhir kehidupan Hercules Barbin atau Abel, dia hidup dalam kesendirian, menempati loteng yang kotor di sebuah bangunan di daerah miskin di kota Paris. Hercules Barbin ditemukan meninggal pada usia 30, bunuh diri karena sesak nafas dari menghirup asap kompor batubara. Hercules adalah korban dari aturan sosial yang membuatnya tidak memiliki ruang karena terlahir dengan berjenis kelamin ganda. Memoir Hercules Barbin ditemukan di atas meja salah satu dari 4 furniture yang dimilikinya. Tulisan kata-kata terakhir adalah bizarre, double existence, the word that spurned him, degraded him, and ultimately pitied him, he wrote. Dokter yang memeriksa Hercules Barbin adalah Dr. Chestnut pada tahun 1860. Dalam memoarnya tidak disebutkan hasil pemeriksaan dari Hercules Barbin, tetapi dalam rekam medis Hercules Barbin disebutkan bahwa Hercules mempunyai penis yang kecil, klitoris yang besar dalam vagina yang kecil, testikel, dan tubuh seperti laki-laki. Yang membuat Hercules Barbin tertekan adalah vonis dokter dan keputusan hukum yang memutuskan bahwa dia adalah seorang laki-laki dan aturan itu harus diikuti. Berbeda dengan zaman sekarang, ketika ada kasus seperti ini, pasien dibebaskan untuk memilih jenis kelaminnya, apakah ingin menjadi perempuan ataukah ingin menjadi laki-laki.